Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wa syuhadati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin والمصنفين المخلصين وإلى جميع الملائكة المقربين خصوصا حضرة الشيخ فضال الأولياء عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم حضرة الإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن أشرف النووي الدمشقي رحمه الله ثم حضرة شيخنا مختار شفعان وكل غفر البلاغين وإلى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا من بني شفع البلاغين خصوصا حضرة مشايخنا معشري بن عبد الرحمن السلام مشايخنا شمسولي مشايخنا الخيمة وشيخنا مذكر مشايخنا طه مشايخنا ياسين مشايخنا مدر مشايخ محفوظ السيدة محفوظ السيدة وعلى قدر شيخنا شرط المقدر مشايخنا مبروك مشايخنا محمود مشايخنا وإلى جميع مشايخنا يا الله مشايخ مشايخنا بياتي مصطفى الإسلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره باب دعاء الاستخارة. Kita ulangi satu bab lagi. Babu doa istikharati. Adapun ini bab menerangkan tentang doa salat istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Adhkar Nawawi Syafifah 101 bab doa istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawaina telah menceritakan kami fi Sahihil Bukhari di dalam kitab Sahihnya Imam Bukhari an Jabir bin Abdullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi kalau sahabat pakai radhiyallahu anhuma. Qala berkata Jabir karena Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimna telah mengajarkan Rasul kepada kami al-istikharata akan istikharah fil umuri di dalam urusan kulliha ya semua urusan. Istikharah itu artinya meminta terbaik. Tentu dari sekian banyak pilihan, jika kita kesulitan untuk menentukan pilihan karena menurut pandangan kita semua baik, maka kita dianjurkan untuk beristikharah, memohon petunjuk kepada Allah akan Allah memilihkan, menentukan pilihan
kita untuk kita yang terbaik dalam pandangan Allah. Karena mungkin apa yang menurut kita baik belum tentu baik pula dalam pandangan Allah. Maka mintalah istikharah, meminta pilihan terbaik kepada Allah untuk kita. Nah, Nabi mengajarkan tentang istikharah dalam setiap menghadapi segala sesuatu yang rumit. Kasurati, sebagaimana surat minal Qur'ani, dari Quran. Yaqulu, bersabda Rasulullah, idza hamma ahadukum bil amri falyarqa rak'ataini min ghairil faridah. Idza hamma, tatkala mempunyai hajat atau sejo, ada kemauan, ahadukum, siapa salah satu di antara kalian, bil amri, akan suatu urusan, fal yanqa, maka hendaknya sholatlah ia. Yarqa artinya ruku. Yang dimaksudkan ruku di sini artinya ya sholat. Rakaataini, rong rakaat, sholatlah 2 rakaat, min ghairil fardhah, dari selain sholat fardu. Summal yaqul, lalu hendaknya ia membaca, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub, ila akhirih. Itu boleh doa ketika setelah sholat istikharah. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, atau berkata ajili amri wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fi, ila akhirih. Nantikan bismillahirrahmanirrahim. Summa yaqul tadi, Allahumma, duh Allah, ini sesungguhnya aku iku astaghfiruka, mohon terbaik atau mohon pilihan terbaik kepadamu, bi'ilmika, kelawan dengan ilmumu, wa astaqdiruka, dan mohon kekuasaan, kemampuan aku kepadamu, bikudratika, dengan kekuasaanmu, wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu, min fadlika, akan anugerahmu, al-azimi, yang agung, fa innaka taqdir, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menentukan, memutuskan, maha kuasa. Wala aqdiru, dan aku tidak kuasa. Artinya engkaulah yang kuasa, sedangkan aku tidak mempunyai kekuasaan. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau yang maha tahu dan aku tidak tahu apa-apa. Wa anta, dan sesungguhnya engkau iku alamul ghuyub, zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Ghuyub itu gaib. Allahumma, ya Allah, in kunta, jika engkau, nah ini bahasa jika atau kalau,
ini ditujukan kepada Allah, tentunya mestinya nggak pas kalau dimaknani lamun ono sopo panjenengan. Nek kata lamun itu ada kemungkinan kan, ya, mestinya in kunta sesungguhnya engkau ta'lamu itu maha mengetahui, anna hadal amro akan sesungguhnya urusan ini, maksudnya urusan yang aku hadapi ini, iku khairul li fi dini, baik untukku dan di dalam agamaku, wa ma'asyi dan dalam kehidupanku, wa akibati amri dan seluruh kesudahan urusanku. Jadi akibat itu artinya kesudahan atau penutup dari segala urusan. Di situ ada dikalifikasi auqola. Di situ ya, auqola itu ada dua kemungkinan. Jadi si rawi singaran kitab apa yang meriwayatkan hadis ini ada sebuah keraguan. Jadi auqola itu atau Nabi bersabda ajili amri wa ajilihi. Ya begini. Jadi ajilihi wa ajilihi. Ajili artinya yang kontan, memohon kepada Allah agar ditentukan urusan ini, jika baik mohon kiranya untuk diputuskan untukku, baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, baik segala urusanku dalam kesukaan urusan, baik urusan dunia. Ajili maksudnya dunia, ajili amri yaitu apa ya maknanya sekarang, kontan wa ajilihi dan penangguhan atau disemayake. Nek cara makna jongone ajili ing agi-agine, ya, kesegeraan urusanku, wa ajili dan ke apa ya, ajili ajili akhiratku, fakturhu maka putuskanlah ia untukku, wa yassirhu li dan mudahkanlah ia untukku, summa barik li lalu berkailah aku fihi di dalam urusan tersebut. Wa in kunta ta'lam dan jika engkau mengetahui anna hadal amra bahwa sesungguhnya urusan ini iku syarun li jelek untukku, fi dini dalam agamaku, wa ma'asyi dan kehidupanku, wa akabati amri dan kesudahan urusanku, baik ajili amri atau urusan duniaku, wa ajili dan urusan akhiratku. Fasrifhu maka palingkan ia ani dariku, wasrifni anhu dan palingkan aku anhu darinya. Jadi kalau urusan ini jelek, tolong Allah jauhkan ia dariku dan jauhkan aku darinya. Faqtur liyal khaira dan berilah atau keputusan untukku yang terbaik. Kaisukana sama raddi bihi, kaisukana tatkalane sing dalam sekirane tinemu apa khair summa raddi nuli paling mugi paling ridho, berilah ridho engkau bihi dengan khair tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata sapa Kanjeng Nabi, wa yusamma lan den sebut. Bersama disebut di saat itu, saat summa raddi bihi, terus sebutlah hajat yang dikehendaki. Wa yusammi lan nyebuto sapa wong hajatahu ing hajate wong, maksudnya wong sing istikharah. Titik ya, di situ dulu. Jadi tak ditengeri dulu. Jadi doa itu mulai dari Allahumma inni tastakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, terus ajili amri wa ajilihi. Nah, jadi auqola itu nggak usah dibaca, itu hanya anu aja keterangan. Jadi kalau diteruskan begini, wa akibati amri, ajili amri wa ajilihi, itu auqola itu nggak usah dibaca. Faqturhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili amri wa ajilihi fasrifu anni fasrifni anhu waqtur liyal khaira kaisu kana summa raddi bihi. Terus sebutlah hajatnya masing-masing. Itu jadi tunggulah lo panjang, ikut doa istikharah. Dan memang ada hadisnya, mungkin di buku-buku yang mau memuat doa-doa itu ada juga, majmu'u doa itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ulama, berkata para ulama, tustahabbu disunatkan apa al-istikharatu istikharah, jaluk atau meminta terbaik kepada Allah tentunya, bisolati dengan cara sholat, wa du'ai dan doa al-madhkuri yang tersebut di atas, wa takunu dan terjadi apa as-sholatu sholat iku rakaataini 2 rakaat minan nafilati dari sholat sunat. Jadi istikharah itu tidak harus di sini sholat istikharah, kok sholat sunat 2 rakaat. Wadzahiru adapun yang paling jelas iku annaha bahwa sesungguhnya istikharah iku tahsilu bisa hasil, bisa didapat birok'ataini dengan 2 rakaat minas sunanir rawatibi dari sunat-sunate sholat rawatib. Berarti kan tidak harus diniat istikharah dahulu, dengan melaksanakan sholat sunat rawatib itu juga bisa. Terus kamu setelah itu baca doanya boleh juga. Bahkan di situ disebutkan wa itu maksudnya dan berhasil pula, maksudnya bisa didapat pula bitahiyatil masjidi, dengan melakukan sholat tahiyatul masjid, wa wariha dan selainnya, minan nawafili dari beberapa sholat sunat. Jadi ternyata sholat istikharah itu boleh dilaksanakan dalam bentuk sholat-sholat sunat lainnya, termasuk sholat rawatib, sholat sunat rawatib. Sholat rawatib itu qobliyah ba'diyah itu, nah itu sholat rawatib, sholat yang selalu mengiringi sholat fardu. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu cukup juga bisa, artinya bisa didapat sholat istikharah
Setelah itu berdoa gitu maksudnya. Bahkan setelah sholat tahiyatul masjid pun boleh. Itu istikharah. Maksudnya ketika kita masuk masjid, lalu kita ya biasanya niat li hurmatil masjid kan tahiyatul masjid. Nah kali ini dibuat istikharah, boleh. Jadi dua-duanya dapat, karena menghormat masjid. Masjid itu Baitullah, sehingga ketika masuk ke masjid tidak etis kalau kita langsung duduk. Disunatkan maksud sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan saat itu kita punya kebutuhan mau istikharah, sekaligus dilaksanakan itu dengan tahiyatul masjid dengan istikharah sama, boleh ya. Terus wa yaqra'u, dan membacalah ia fil ula, di dalam rakaat pertama, ba'dal fatihati, setelah membaca surat al-fatihah, qul ya ayyuhal kafiruna, pada surat qul ya ayyuhal kafirun ila akhirih. Rakaat pertama setelah baca fatihah membaca surat al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Wa fi saniyati, dan dalam rakaat yang kedua setelah Fatihah tentu qul huwallahu ahad, yaitu baca surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad itu ya, ringan aja. Terus walau ta'adzzarat, lan jika sulit alaihi, baginya, bagi orang yang mau hendak sholat, apa as-sholatul istikharu, sholat apa as-sholatu sholat istikharah, maka hendaknya ia beristikharah bidu'ain, dengan cara berdoa. Maksudnya begini, pas ini ada keperluan penting banget, kita mau minta pertolongan dan petunjuk Allah di saat kita menghadapi beberapa pilihan atau opsi yang membingungkan, karena menurut pandangan kita semua baik. Nah saat itu kita sulit melakukan sholat, entah itu ketika pas di jalan atau di suasana yang tidak mungkin bisa melakukan sholat. Bagaimana? Istikharah berdoa, maka hendaknya ia beristikharahlah dengan cara berdoa saja. Nah ini, jadi beristikharah itu tidak harus dalam bentuk sholat. Andaikan dalam bentuk sholat itu pun dengan sholat sunat lain boleh juga, tidak harus dengan khusus sholat istikharah juga. Dengan melaksanakan sholat tahiyatul masjid pun boleh. Setelah itu terus doa istikharah boleh. Yang penting 2 rakaat. Caranya begitu tadi, setelah Fatihah rakaat pertama qul ya, rakaat kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad, terus berdoa doa istikharah tadi yang di atas tadi, kemudian disebut hajatnya dengan bahasa masing-masing, terserah bahasa yang bisa dipahami. Jadi ini jelas ya, walau ta'adzarat alaihi shalah istakhara biddu'a, jika sulit baginya untuk melakukan sholat istikharah, maka beristikharahlah dengan cara berdoa. Gitu. Artinya dengan kata lain, ternyata istikharah tidak harus dengan sholat toh, nah berdoa toh ya benar. Tapi dengan cara ya tadi, kalau memang sulit atau susah melakukan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu, dan disunatkan apa al-iftitahud du'ai, membuka doa al-madhkuri, yang sudah disebut di atas, wa khatmuhu ya, wa khatmuhu, dan menutup doa bilhamdillahi,
bilhamdillahi wassalatu wattaslimu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti kemarin itu ya, hendaknya memulai doanya dan menutup doanya dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, terus sholawat dan salam kepada Nabi sebagaimana ya lafaz-lafaz sholawat yang untuk doa itu ya. Kalau untuk awalan, untuk membuka doa biasanya sholawat dulu baru alhamdulillah ya, alhamdulillah itu baru sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin dan seterusnya. Terus andaikan untuk nutup biasanya kan ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terus wa sallallahu dan sholawatkan dulu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillah belakang. Tapi kalau untuk membuka alhamdulillah dulu ya kan ya, pokoknya itu tidak penting posisi antara alhamdulillah dan sholawat. Yang penting dibuka dengan alhamdulillah dan sholawat, ditutup juga dengan alhamdulillah dan sholawat. Itu cara etikanya orang berdoa ya. Ini kan sudah diterangkan di bab yang lalu secara khusus tentang doa itu kan sudah diterangkan. Wa idza istakharra ini summa innal istikharata, lalu sesungguhnya istikharah itu mustahabbatun, disunatkan bi jami'il umuri, di dalam semua urusan. Jadi urusan apa wae hendaknya kita beristikharah, memohon kepada Allah akan diberi yang terbaik. Itu namanya istikharah. Kama syarha, sebagaimana telah dijelaskan jelas bihid lantaran ma apa nasu hadal hadis sahih, nasnya ini hadis yang sahih. Gitu. Wa idza istakhara, dan ketika beristikharah atau meminta terbaik sapa wong, madha mongko nerusa ba'daha sa'wuse istikharah lima krono barang yang syaraha yang syarihu kang dadi jembar lapang lahu kedluwin krono ma apa sadruhu dodone wong wallahu alam. Maksudnya jika seseorang itu mau melakukan istikharah, andaikan dia punya pilihannya, dan biasanya itu jika istikharah kita dijawab, artinya dikabulkan Allah, maka dengan sendirinya hati itu mulai mantap mempunyai pilihan. Itu berarti jawaban dari Allah, mantap mempunyai pilihan. Dan orang yang mau beristikharah, meminta pertolongan pada Allah untuk diberi yang terbaik, itu tidak akan menyesal di kemudian. Dawe piye man khaba man istakhara piye. Jadi tidak akan menyesal orang yang mau istikharah. Saya lupa itu anunya. Istilahnya ya ini ya, keterangannya di sini nih. Wa idza istakhara madha ba'daha lima yang syarahu lahu syatru. Jadi makanya kemarin ketika kita membuka bab istikharah itu saya jelaskan, jika memang ya mau beristikharah, harus hati ini harus siap menerima apapun yang menjadi keputusan Allah.
Jangan nanti ketika sudah diberi petunjuk isyarah ini yang terbaik untukmu, tiba-tiba kita masih ngewel atau kayaknya menurut hatiku cenderung yang lebih cenderung ke sana, kepilihan yang ini, padahal isyarah yang situ ya. Ini tentu nggak boleh. Apapun yang diisyarahkan Allah itu berarti terbaik. Nah, itu yang perlu kita siapkan. Makanya di sini orang yang sedang istikharah, setelah itu biasanya yang sholihu lahu sadru, hatinya mulai lapang, mantap dalam menentukan pilihannya. Ya moro-moro digakno atine kan Gusti Allah. Wallahu a'lam. Jadi perlu ketahui ya, istikharah itu mustahabun fi jami'il umur, mustahabatun fi jami'il umur. Tidak hanya dalam urusan yang penting, kalau enggak, maksudnya urusan ya semua penting sih. Tapi biasanya mau melakukan istikharah pada saat mau menentukan pilihan jodoh suami atau istri, hanya segitu itu aja. Padahal dalam segala hal mesti disunatkan untuk beristikharah. Mau memilih sejenis kerjaan, memilih jenis usaha apa, sebetulnya minta petunjuk dulu pada Allah. Kita cocok orang Gusti, jangan menurut kayak kok cocok, tapi kira-kira saya buatan. Nah, untuk mengetahui tentang baik dan tidaknya kan hanya Allah yang tahu. Mintalah petunjuk. Istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Warawayna lan nitani sapa kita fi kitab Tirmidzi, dalam kitabnya Imam Tirmidzi, bi isnadin dengan sanad dhaifin kang dhaif. Jadi kitab ini fair ya. Kalau ada hadis yang bersanad dhaif, ya disebutkan dhaifnya. Dha'afahu kang wis napesake wis dhaifkan pada hadis tersebut sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Bukhari dan selain Tirmidzi. An Abi Bakr, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku ida arota. Jadi nabi itu kana itu berarti hadisnya fa'il betul. Karena itu sudah terjadi. Iku ida arada tatkalane ngersakake sapa kanjeng Nabi al-amra ing urusan. Kala moko donga sapa kanjeng Nabi, Allahumma khirli wa khtarli. Allahumma Allah khir mugi milih panjenengan li dhateng kula. Milih terbaik li kangge kula. Wakhtar lan milih panjenengan yang terbaik li kangge kula. Khirli wakhtarli. Jadi pilihan terbaik menurut Allah kanggo awak dhewe. Bukan kok pilihan terbaik menurut kita. Bukan menurut kita, tapi yang menurut Allah. Itu mulai kanjeng Nabi. Di saat Nabi setiap kali ada urusan, maka Nabi mulai Allah maghfirli wakhtarli. Ya, pilihlah yang terbaik Gusti untukku dan pilihkanlah aku yang terbaik untukku. Bismillahirrahmanirrahim. Warawayna, dan menceritakan sapa kita fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Imam Ibnu Sunni, an Anasin, saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Anas, qala dawu sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anasu, wahai Anas, idza hammamta, tatkala duwe sejo sira, nejo sira, hendak melakukan sesuatu, bi amrin, dengan sesuatu urusan, fastakhir, mongko nyuwuna pilihan sira, Rabbaka ing pengiran ira fihi ing dalam amrin,
dalam urusan itu sab'a marratin kelawan ping pitung ambalan. Jadi nek jaluk isane ping pitu minimal. Ojo kok pisan terus urung dikai sarah bareng wis. Leren. Ya wis berarti aku berarti kalau boleh iki ora nek isarah apa-apa. Lah nglakoni lagi ping pisan aja isarah. Jadi minimal ping pitu. Ngono. Pas takhir. Jadi kata istikharah jadi kata khayar. Khayar itu maknanya kan milih. Makanya kata khair bagus. Itu kan namanya orang milih tentu milih yang terbaik. Gak mungkin di antara baik itu dia milih yang paling jelek. Gak mungkin. Kalau namanya milih mesti milih yang terbaik. Jadi ndonga ping 7, nek nglakoni ping 7 istikharah. Sumbang zur mongko nuli ningala sapa ilal ladzi maring perkara sabaqo kang wis kliwat apa alladzi ila qalbika maring ati ira fa innal khaira mongko satemene kebagusan iku fi ing dalem alladzi maksudnya ngene jadi ya umpama kok ping 7 wis gak bukan isyarat ya wis apa yang selama ini di hatimu mantap ya pilih nggak maksudnya ilal ladzi sabaqa ila qalbi ya wis mana selama ini yang membuatmu lebih mantap pilihanmu mana yaitu berarti meskipun tidak ada jawaban dari Allah artinya bukan jawaban itu bukan berarti doa kita nggak dijawab cuma karena dalam hati kita itu mungkin sudah di antara sekian pilihan itu mesti ada salah satu yang kita cenderungi, kita condongi. Nah pas keputusan Allah mungkin juga itu, maka wis gak usah dikasih saran pucaki kita wis duwe cocok juga itu. Ya wis ben berarti ya ila masabaqa ila qalbika. Berarti ya terserah yaitu tadi yang menurut hatimu sing luwih cendong ya kuwi ya. Kita isnatuhu utawi sanate hadis iku goripun longko gorip itu jarang fihi ku tetep ing dalam isnad man utawi ana wong la arifuhum kang ora kenal sapa ingsun ing man makanya disebut sanate dhaif iku mau ada sanad di antara sanad-sanad para perawi itu ada yang tidak dikenal oleh si perawi ini yaitu sahabat Anas tadi itu jadi itulah bab tentang istikharah sudah selesai tunggunya kumau dalil-dalil sudah jelas ya jadi istikharah itu saya ulangi tidak harus dengan khusus sholat istikharah malam untuk enggak terserah mau di rupa tahiyatul masjid boleh atau sholat rawatib boleh itu boleh.